Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Ngider, ngobrolin pemilu dan demokrasi. Bersama saya Mia Reza, kita akan berdiskusi mengenai isu kepemiluan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kepulauan Seribu. Hari ini spesial banget karena pada episode siang hari ini kita akan membahas tema tentang mitigasi pemilu di wilayah kepulauan. Sebuah topik yang sangat penting mengingat karakteristik geografis Kepulauan Seribu yang memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk membahas tema yang spesial pada siang hari ini, kita kedatangan dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Ahmad Ghazali SHI selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kepulauan Seribu. Selamat siang Pak. Siang Mbak Apa Mia. kabar Pak? Alhamdulillah, luar Baik ya biasa. Pak, Alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan sedikit dulu Pak terkait profil dan kesibukan akhir-akhir ini Pak. Ya, terima kasih Mbak Mia. Saya Ahmad Ghazali ini mengampuh Divisi Hukum dan Pengawasan. Jadi ini adalah periode kedua saya di KPU Kepulauan Seribu. Periode pertama saya di tahun 2018 sampai 2023, saya mengampu Divisi Teknis Penyelenggaraan. Sehingga ini pemilu kedua pasca pelaksanaan pemilu 2019 sebagai pemilu serentak pertama di Indonesia. Ya itu kan mengacu pada Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi saya di periode kedua ini aturannya lama tapi wajahnya baru. Wajah divisinya, wajah teman-teman komisionernya, begitu Mbak Mia. Oh baik, kesibukannya apa Pak akhir-akhir ini Pak? Saat ini pasca pemilu tentu KPU banyak mengerjakan kegiatan non tahapan ya, kayak data pemilih gitu ya, termasuk yang sekarang ini podcast ini bagian dari pendidikan pemilih. Jadi kita memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana demokrasi di Indonesia gitu. Baik, berarti meskipun sudah ada tahapan pemilu, namun KPU tetap bekerja ya Pak sebagai penyelenggara pemilu untuk menyampaikan informasi terkait kepemiluan. Baik, terima kasih. Sebentar ya Pak, sebelum saya tanya-tanya, kita perkenalkan satu narasumber lagi yang sebenarnya sih mukanya udah nggak asing ya, udah sering juga kita lihat. Di sini ada Mas Brahma Aryana selaku Presidium Nasional dari KIPP Indonesia. Halo Mas Bram. Halo Mbak Mia. Salam kenal. Salam apa kenal, kabar Mbak. Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Bisa diceritakan sedikit Mas tentang background pengalaman Mas Brahma terutama di bidang kepemiluan? Ya, makasih Mbak Mia, makasih juga nih KPU Kepulauan Seribu udah undang Bang Ghazali, teman diskusi lama di KIPP. Kita sering banget diskusi soal teknis-teknis kepemiluan kalau udah bareng Bang Ghazali. Salah satu pelopor di KPU Kepulauan Seribu, Bang Ghazali ini salah satu yang sering lah mengedukasi soal pemilu demokrasi khususnya di Kepulauan Seribu gitu. Nah saya sendiri di KIP itu ini tahun ke berapa ya berarti ya, tahun ketiga Bang, baru Bang. Saya mulai aktif itu 2022, baru lulus kuliah waktu itu, terus ditarik sama Sekjen untuk aktif di KIP. Dan aktivitas terakhir itu kita lagi lakukan pasca kongres kemarin, kita baru kongres dan ini juga baru terbentuk presidium, format yang sempat kita pakai di tahun 99. Jadi bukan lagi, jadi formatnya kayak dulu lagi gitu Bang, tahun 99 di KIP ini. Nah kemudian aktivitas yang lagi kita lakukan sekarang itu, kita lagi lakukan riset soal demokrasi outlook untuk catatan akhir tahun KIP di 2025 ini. Begitu paling Mbak Mia. Oke, baik. Terima kasih Mas Bram. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Mas. Baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena sudah berkenan hadir pada podcast Ngider episode kali ini. Semoga nantinya diskusi ini dapat membantu wawasan baru bagi semua terkait langkah mitigasi risiko dalam pelaksanaan pemilu di wilayah kepulauan. Baik Pak Ghazali dan Mas Bram, kita mulai dari gambaran besar terlebih dahulu ya. Yang pertama mungkin seberapa penting sih Pak mitigasi risiko dalam pelaksanaan pemilu khususnya di wilayah Kepulauan Seribu yang memiliki geografis yang unik? Ya, terima kasih Mbak Mia. Mitigasi risiko di Kepulauan Seribu dalam proses-proses tahapan pemilu ini sangat penting.
Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya mitigasi ini kan sebenarnya memotret, ya, memotret masalah yang akan kita hadapi, lalu kita akan ambil langkah-langkahnya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat pemilu sebenarnya tidak sulit untuk melaksanakan jika kita melihat peraturan perundang-undangannya. Jadi karena salah satu asas pemilu itu adalah kepastian hukum. Jadi sudah ada kerangka hukumnya. Tinggal kita sebagai penyelenggara pemilu itu melaksanakannya, gitu ya. Ada undang-undangnya, ada peraturan KPU-nya, ada keputusan KPU-nya sebagai pedoman teknis, gitu ya. Sehingga itu menjadi kerangka kita untuk melaksanakan tahapan. Perlunya mitigasi ya seperti itu, kita tahu masalahnya lalu kita ambil langkahnya. Tentu kalau bicara Kepulauan Seribu Mbak Mia, ini adalah wilayah kepulauan yang ada di utara Jakarta, luasnya 87,2 hektar. Ya. Jadi memang kalau daratannya kecil sekali, tapi kalau lihat lautannya ini 6.600 kilometer. Ya. Jadi luasnya 11 lebih luas dari daratan Jakarta. Ya, daratan Jakarta kan cuma 668 kilometer. Jadi ini menjadi tantangan kami di KPU Kepulauan Seribu dalam melaksanakan tahapan pemilu. Jadi kalau lihat pengalamannya, saya memang 2 kali ikut pemilu di Kepulauan Seribu, 2019, 2024. Jadi kalau kita perhatikan memang geografis ini menjadi tantangan terbesar di Kepulauan Seribu, sehingga kalau kita lihat potretnya ini menjadi perhatian, terutama kaitannya dengan bagaimana distribusi logistik. Ya, terus yang kedua tentu kita harus bisa mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan kita hadapi, gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya di 2019, kebetulan saya itu mengampu divisi teknis kan. Jadi bayangkan saja dengan luas lautan, jadi kita memang mengacunya lautan nih, ya. Jadi antara satu pulau dengan pulau lain itu belum terhubung semuanya, tidak ada akses pulau-pulau di Kepulauan Seribu, terutama pulau pemukiman, Mbak Mia. Jadi di Pulau Seribu itu ada 11 pulau pemukiman. Yang terdekat daratan Jakarta itu Pulau Untung Jawa, tapi yang terjauh itu di Pulau Sabira. Jadi jauhnya itu, kalau Mas Bram ini kan sudah naik kapal nih ya. Itu kalau Mas Bram dari Ancol ke Pramuka itu setengahnya lagi, bahkan lebih ke Pulau Sabira itu. Oke. Ya itulah gambaran kesulitan. Kencang lagi ombaknya. Ya, itu lautan lepas ya. Jadi itu Mbak Mia, kenapa pentingnya mitigasi agar apa yang KPU lakukan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena ini kan menyangkut integritas pemilu ya. Ya kalau logistik telat kan tentu ini menjadi perhatian. Alhamdulillah pemilu kemarin 2024 sekalipun kita tahu bahwa itu musimnya ya. Di 2024 pelaksanaan Februari itu musim anginnya, musim ombaknya. Jadi mestinya itu bulan-bulan yang ada bernya, itu cuaca buruk tuh. Ada September, Oktober, November, Desember. Tetapi seringkali karena global ya, perubahan cuaca itu bergeser Januari sampai Februari. Itu berakhir di Februari. Kebetulan pemilu kemarin adalah 14 Februari. Nah itulah yang dilakukan oleh KPU. Kita melakukan mitigasi dengan langkah-langkah. Begitu Mbak Mia. Kalau misalnya dari perspektif pemantau pemilu nih, untuk pemilu kemarin nih, khususnya boleh entah itu di pemilu 2024 atau di pilkada 2024, kira-kira ada nggak sih Mas hal-hal yang harus diimprove sama KPU sebagai penyelenggara gitu? Karena kan melihat penyelenggaraan kemarin cukup kompleks ya. Penyelenggaraannya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas? Iya, memang kalau kita lihat masalah soal yang harus dimitigasi itu kan dia nggak bisa berdiri sendiri hanya sebatas masalah teknis gitu Bang. Meskipun memang penentunya di situ gitu, di masalah teknis, dan
ini saya baru tahu juga tadi ternyata ini yang didistribusiin dari supplier itu ternyata langsung ke pulau gitu Bang ya, dan pekannya juga di sini gitu kan. Nah ini kan menunjukkan ada satu kebaruan atau satu inovasi di situ kemudian yang bisa mengatasi atau menghandle masalah yang sebelumnya ada gitu. Nah yang dimaksud tadi ada tidak hanya berdiri sendiri hanya sekedar masalah teknis gitu, karena ada beberapa hal yang bisa kita lihat seperti di integritas prosesnya. Terus yang nggak kalah penting yang selalu kita suarakan itu soal kualitas dari partisipasi politiknya itu sendiri. Dan salah satu fungsi KPU kan juga di situ kan ya, dia bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu gitu. Dan kalau kita lihat di Kepulauan Seribu sendiri ini kan tertinggi katanya Bang ya, bahkan untuk sampai angka nasional kan di pada saat penghitungan partisipasi kemarin. Nah, cuma memang partisipasi pemilih itu tidak bisa disamaratakan dengan partisipasi politik gitu. Karena kan ada dua jenis atau dua model partisipasi. Pertama partisipasi yang bersifat ritualis, yang setiap periodik 5 tahun sekali itu kita laksanakan, dan juga kedua partisipasi yang bersifat substantif gitu. Jadi tidak hanya sekedar untuk mensosialisasikan bagaimana teknis pemilu. Kalau kemarin yang saya lihat kan di KPU Kepulauan Seribu itu melakukan program door to door itu Bang ya, door to door untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Dan untuk sekedar teknis pemilu karena memang itu penting gitu untuk menjaga prestasi yang dimiliki oleh KPU Kepulauan Seribu gitu, selalu menjaga angka partisipasi pemilihnya itu selalu tinggi gitu, dan selalu menunjukkan kestabilan di situ. Namun juga jika kita lihat kondisi yang lainnya, seperti misal ya kita tahu ini kan pemilu kan cuma sebagai alat atau instrumen dari demokrasi gitu kan, supaya ada ritus 5 tahunannya itu. Nah goalsnya juga di bagian bagaimana pemenuhan hak-hak mendasar dari masyarakat, terutama Kepulauan Seribu itu sendiri bisa terjamin ataupun terakomodir oleh dengan adanya pemilu ini. Nah, gimana kita lihat misal pemenuhan hak dasar kalau di kondisi kepulauan ini kan, misal pemenuhan air bersih gitu Bang ya. Kalau soal pendidikan sih saya lihat itu udah cukup tinggi, hampir 100% partisipasi pendidikan di Kepulauan Seribu itu sudah cukup baik gitu. Nah, memang jadi hal-hal yang kita mitigasi dalam proses pasca pemilu atau di kondisi non tahapan ini juga tidak hanya berdiri sendiri untuk masalah teknis aja, tapi juga bagaimana masyarakat ini juga turut membantu mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, sekalipun evaluasi sudah dilakukan oleh KPU, namun juga ketika masyarakat membantu kan jadi lebih enak gitu, skopnya jadi lebih jelas gitu. Nah itulah yang kemudian kalau kita lihat itu bisa ngebantu juga, bisa ngebantu masalah-masalah keterlambatan teknis yang dilakukan oleh stakeholder penyelenggara pemilu gitu Mbak. Jadi tidak hanya masalah teknis yang harus dimitigasi, karena tadi inovasinya sudah ada. Dan kalau saya lihat statementnya Ketua KPU itu, beliau bilang udah, Ketua KPU Kepulauan Seribu Bang ya, dia bilang udah oke nih, masalah distribusi logistik kita tidak ada masalah gitu, dan kita percaya dengan itu. Namun berarti harus ada masalah-masalah lain gitu. Nah, sosialisasinya tidak hanya sebatas sosialisasi pendidikan untuk bagaimana mereka memilih, tapi juga misal sosialisasi bagaimana pendidikan politik untuk mengawasi kebijakan. Jadi pasca pemilu juga itu kan masyarakat masih punya daulat di situ, tidak hanya sebatas pada saat hari pencoblosan dan juga pada saat pemilu atau pilkada, tapi juga setelah itu mereka punya peran apa di situ. Nah hal itulah yang kemudian harus digencarkan sama penyelenggara pemilu, khususnya KPU dalam hal ini, tidak hanya sebatas masalah teknis dalam kepemiluan, namun juga yang menyangkut hak-hak mendasar bagi warga. Itu gimana supaya warga sadar gitu. Karena dilihat dari kualitas pendidikannya udah bagus kan, partisipasi pendidikannya. Nah ini juga bisa ditunjang lewat infiltrasi pendidikan politik untuk masyarakatnya. Gitu paling Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Bim atas jawabannya. Selanjutnya nih Pak Go, kalau misal tadi nih mitigasi yang sudah dijelaskan tadi ya, kira-kira kalau misalnya ternyata di mitigasi
nggak dilakukan nih, semisal terlewat atau mungkin waktunya nggak cukup dan lain sebagainya, kira-kira risiko dan kendala seperti apa sih Pak yang bisa muncul baik dari sisi logistik, SDM atau aksesibilitas masyarakatnya? Jadi begini Mbak Mia, kenapa mitigasi risiko itu penting gitu ya? Karena memang kalau kita lihat asas pemilu itu kan diantaranya akuntabilitas, ya, jadi pertanggungjawaban. Jadi kerja-kerja KPU itu memang harus ada pertanggungjawabannya, gitu ya. Nah, tadi sudah ada langkah-langkah yang KPU Kepulauan Seribu lakukan, makanya itu sebagai bagian dari antisipasi. Jadi kalau seandainya misalnya kaitannya dengan logistik, ya kalau telat terlambat gitu ya, karena di KPU itu nggak ada tanggal merah, adanya tanggal hitam. Jadi ada durasi, kalau 3 hari 3 hari, 3 hari sampai 2359, ya itulah waktunya, nggak bisa lebih, gitu ya. Nah, sehingga atau misalnya sebelum jam 2359 kita selesaikan, nggak bisa juga. Pokoknya itulah ada kenapa mitigasi risiko itu penting kita lakukan, karena proses-proses yang KPU lakukan jika saja itu tidak kita antisipasi, kan tentu nanti ada persoalan-persoalan seperti pelanggaran administrasi. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu memang disorot, diawasi, gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan proses dan tata caranya, masuk tuh namanya pelanggaran administrasi. Atau misalnya oleh KPU dalam suatu tahapan lalai saja, ternyata ada ancaman pidananya, gitu ya. Atau misalnya termasuk kaitannya dengan tindak tanduk penyelenggaranya, orang-orangnya, anggota KPU-nya, anggota PPK-nya, PPS-nya. Nah, makanya juga ada potensi pelanggaran etik. Nah, kenapa itu juga perlu kita antisipasi. Nah, sehingga saya yang mengampu divisi hukum dan divisi hukum pengawasan, seringkali dalam forum-forum pertemuan FGD, koordinasi, konsolidasi, saya sampaikan ke jajaran-jajaran KPU di Kepulauan Seribu, ingat, pengawasan melekat di darat, di laut, dan di udara, gitu ya. Dalam dunia nyata maupun dunia maya. Jadi teman-teman harus tetap berpegang pada peraturan dalam melaksanakan tahapan-tahapan di lapangan. Begitu Mbak. Baik, untuk Mas Brahman nih, bisa cerita sedikit nggak sih Mas, kira-kira dampak apa sih yang mungkin dirasakan oleh penyelenggara kalau semisal penyelenggara ini tidak mengantisipasi risiko sejak awal? Mungkin bisa dari sisi tata kelolanya, atau kredibilitas dari penyelenggaranya, atau potensi pelanggarannya mungkin? Ya, itu hal yang pasti gitu. Misal penyelenggara ini nggak melaksanakan suatu mitigasi, maka ntar bakal kacau kan nanti Bang untuk tahapan ke depan gitu. Kalau nggak ada mitigasi, nggak ada dokumen evaluasi yang jadi patokan atau panduan untuk penyelenggaraan pemilu ke depan, maka akan nggak tertata juga gitu bagaimana pengelolaan pemilu di periode berikutnya. Satu hal yang pasti, jika evaluasi atau mitigasi ini tidak dilakukan oleh KPU Kepulauan Seribu, maka harus dengan rela bisa meninggalkan prestasi-prestasi yang sudah ada gitu Bang. Tadi soal ada inovasi yang sudah dilakukan oleh KPU Kepulauan Seribu, terus juga kestabilan dalam mempertahankan partisipasi memilih gitu kan. Itu harus kita relakan untuk kita tinggalkan gitu. Nah, ini kan jadi salah satu indikator untuk bagaimana terus mempertahankan bagusnya tingkat partisipasi politik di Kepulauan Seribu gitu. Makanya Bang Gojali sampai 2 periode karena memang itunya bagus tuh partisipasi memilihnya, terus mempertahankan kualitas dari pemilih, dan di situ kemudian jadi suatu tolak ukur untuk KPU di kepulauan-kepulauan yang lain gitu kan. Jadi salah satu resikonya memang selain tadi disebutkan ada beberapa pelanggaran oleh Bang Gozali karena memang sudah terikat dengan waktu gitu Bang ya. Meskipun mungkin ada force major-nya gitu Bang ya. Misalkan ada kendala ombak gitu Bang. Itu nggak ada ada toleransi nggak sih Bang kalau kayak gitu Bang? Kan ada udah pasti nih waktunya kalau 2359 gitu. Tapi kalau misal kondisi ombaknya baru gitu. Ya, kalau di KPU Kepulauan Seribu kita tidak mengambil mazhab toleransi. Iya.
Karena orangnya kuat-kuat semua. Iya, jadi termasuk gini Mas Bram. Jadi ada tahapan waktu itu verifikasi faktual ke Pulau Sabira. Padahal cuma 1 orang. Tapi karena itu memang harus dilakukan, ya kita lakukan. Tapi memang ada tahapannya. Jadi ada tata caranya. Tata cara prosedurnya saat itu kan pertama mendatangi orangnya, gitu ya. Yang kedua dikumpulkan, dikumpulkan. Yang ketiga baru pakai video conference. Tetapi saya mewanti-wanti ke para penyelenggara di bawah juga dan teman-teman bahwa langkah itu tidak bisa dilewati. Tidak bisa juga ujuk-ujuk bisa langsung video call, tidak bisa. Karena itu bagian dari tata cara. Ada prasyarat dulu gitu. Oh iya dong, iya. Jadi kalau langkah pertama tidak bisa dilakukan, ada langkah kedua. Dan terakhir langkah ketiga. Dan langkah ketiga itu memang luar biasa manfaatnya buat Kepulauan Seribu. Iya betul. Iya. Tetapi langkah ketiga itu bukan menjadi suatu langkah yang harus diambil duluan. Makanya kita bukan mengambil mazhab yang tadi. Jadi karena KPU itu kan sebagai penyelenggara terikat dengan aturan. Betul. Begitu. Betul. Baik, oke. Terima kasih atas jawabannya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira untuk Pak Ghazali ya, boleh berbagi lebih detail lagi nggak sih Pak? Upaya strategis apa sih yang terus dikembangkan oleh KPU Kepulauan Seribu ke depannya untuk menghadapi pemilu di wilayah Kepulauan Seribu yang tadi ya tantangan dan kompleksitasnya cukup tinggi? Silakan Pak. Ya, pertama memang sebagai penyelenggara pemilu, KPU Kepulauan Seribu itu selalu melakukan semacam koordinasi. Ternyata itu sangat berhasil lah gitu ya. Pemilu ini ternyata bukan kerjaan KPU, kerjaan semuanya. Jadi KPU tidak bisa bekerja sendiri. Itu ternyata menjadi kata kunci dan ini harus menjadi semacam pengalaman baik agar pemilu ke depan itu lebih erat ya, koordinasinya, konsolidasinya. Jadi koordinasi untuk ke eksternal itu menjadi penting dan konsolidasi ke internal itu luar biasa. Ya, pemahaman yang harus dibangun, menumbuhkan integritas yang tinggi, gitu ya, bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu dianggap sebagai manusia setengah dewa karena nggak boleh tidur, gitu ya. Orang-orang tidur capek. Kita nggak boleh tidur, nggak boleh capek. Tahapan harus jalan, gitu. Begitu Mbak Mi. Baik, terima kasih Pak. Berarti memang koordinasi dan konsolidasi itu sangat penting ya Pak untuk menjalankan tahapan pemilu di masa yang akan datang nantinya. Nah, sebelum closing statement ya nanti terakhir nih untuk Mas Brahma sebagai penutup setelah melalui pemilu serentak 2024 yang cukup kompleks nih kemarin, kira-kira ada nggak sih pesan atau masukan untuk KPU Kepulauan Seribu khususnya sebagai penyelenggara dengan kondisi geografis yang cukup menantang? Mungkin memang dari KIPP ada semacam kajian strategis kah atau hal-hal yang perlu disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk kami di KPU Kepulauan Seribu? Silakan Mas. Pertama memang untuk bagaimana ke depan untuk KPU Kepulauan Seribu atau semua stakeholder gitu Bang ya. Nah tadi Abang bilang nggak cuma KPU yang bekerja dalam penyelenggaraan pemilu gitu, namun untuk seluruh stakeholder di Kepulauan Seribu, khususnya juga KPU, satu hal yang penting itu kayaknya tuh pemilih udah jago gitu kalau soal bagaimana mengimplementasikan haknya pada saat dia di TPS gitu. Satu selain untuk menjaga bagaimana prestasi yang sudah dipertahankan oleh KPU Kepulauan Seribu dengan tingginya angka partisipasi, namun juga kalau kita lihat kan ada satu paradoks yang mendasar gitu. Ketika angka partisipasi tinggi, namun juga masalah-masalah lain yang mencakup hak mendasar bagi warga itu belum dipenuhi pasca pemilu itu gitu. Dan kalau kita lihat misal ada satu masalah struktural itu di masalah yang menyangkut hak-hak warga seperti misal kemiskinan struktural di tingkat masyarakatnya dan masalah yang lain-lain gitu. Nah, solusinya memang mau tidak mau mungkin ada satu upaya untuk mentransformasikan model sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kepulauan Seribu dari yang tadinya mensosialisasikan bagaimana teknis-teknis kepemiluan, namun juga lebih ditransformasikan ke arah supaya masyarakat tahu dan paham efek dari pemilu ini apa,
dan cara mereka untuk mengawasi kebijakan pasca pemilu itu seperti apa. Karena itu yang lebih penting selain mensinkronkan prestasi yang dimiliki oleh KPU Kepulauan Seribu dengan tingginya partisipasi, namun juga ada kesadaran bagi masyarakat untuk dia tahu hak-hak dasarnya dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Oleh karena itu perlu mungkin ada transformasi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kepulauan Seribu di situ. Gitu paling, Mbak. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Nggak terasa ya ternyata kita tuh hampir udah 30 menit yang ngobrol-ngobrol karena emang seru banget di pembahasan hari ini dan cukup informatif. Terakhir sebelum mungkin kita sampai di penghujung episode, bolehlah kasih closing statement sedikit Pak dari Pak Gojali selaku penyelenggara pemilu. Singkat saja Pak, kira-kira mungkin sebagai pesan atau hal-hal yang harus digarisbawahi sebagai penyelenggara dan lain sebagainya, dipersilakan Pak. Kalau saya melihat pelaksanaan pemilu 2024 di Kepulauan Seribu ini luar biasa. Ya. Ada hal-hal baru yang tidak, yang belum ya, dilakukan di 2019, kita lakukan di 2024. Jadi karena undang-undangnya sama, orang baru gitu ya. Tetapi pada saat pelaksanaannya ini bagi saya memuaskan lah gitu ya. Terutama dari teman-teman kerja gitu ya. Mereka melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang ada gitu ya, dan selalu kita secara bersama-sama mengingatkan bahwa ini kerja-kerja kita gitu ya. Tidak boleh ada yang main pencak silat sendiri. Itu kata kuncinya. Karena memang kan pemilu ini kan bagian dari asas akuntabilitas gitu ya. Kita harus sama-sama bertanggung jawab. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gojali atas jawabannya yang cukup informatif ya Pak dari tadi. Terakhir untuk Mas Bram, mungkin ada pesan sedikit Mas untuk KPU Kepulauan Seribu mungkin untuk menghadapi penyelenggaraan pemilu di tahun 2029 nantinya. Ya, paling ini sih Mbak, satu hal yang pasti masalah-masalah dalam yang kita ungkap dalam mitigasi itu gak hanya semata-mata karena masalah teknis belaka gitu, namun juga diperlukan ada masalah yang paling penting lagi adalah soal masalah partisipasi politik dari masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat ikut dan dilibatkan dalam semua proses perencanaan, pengawasan dan segala macamnya, maka akan teratasi juga masalah-masalah yang muncul dalam mitigasi itu sendiri. Dan kedua, kenapa hal itu perlu dilakukan? Karena memang bagi kita sebagai pemilih itu kan semua kebijakan, mungkin juga masalah, itu kan baru muncul setelah pemilu selesai, pejabat terpilih dan ada kebijakannya gitu. Maka keterlibatan atau partisipasi aktif dalam proses pemilu itu penting, selain karena juga untuk sebagai tolak ukur keberhasilan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, itu juga sebagai bentuk kesadaran kita sebagai warga negara untuk sadar terhadap haknya. Gitu paling. Baik, terima kasih Mas Bram. Baik, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung episode pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Gojali sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kepulauan Seribu, juga kepada Mas Brahma Aryana selaku Presidium KIPP yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk berbincang di podcast Ngider pada episode kali ini. Diskusi hari ini memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan pemilu di wilayah Kepulauan Seribu membutuhkan perencanaan dan mitigasi risiko yang matang agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh pendengar podcast Ngider sebagai bentuk dari edukasi untuk memahami pentingnya persiapan penyelenggaraan dalam menghadapi tantangan di berbagai di kepemiluan yang akan datang. Baik, buat teman pemilih yang sudah mendengarkan, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. Setelah itu juga jangan lupa untuk subscribe channel dari YouTube KPU Kepulauan Seribu untuk bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai mengenai episode terbaru dari podcast Ngider. Saya Mia Resta selaku host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih dan memohon untuk undur diri. Sampai bertemu pada podcast Ngider episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.